Halo semua, apa kabar? Ya, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung tahun ini. Ini mungkin besok adalah trading terakhir kita di tahun 2021. Bagaimana untuk trading besok? Antisipasinya bagaimana? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini kita akan coba bahas trading terakhir di tahun 2021 bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Jika posisinya mungkin ada di beberapa teman, posisi masih hold, masih ada yang nyangkut, dan bagaimana kita menyikapi untuk antisipasi di perdagangan di awal tahun 2021. Oke, ya hari ini kita lihat, sama-sama lihat ya perdagangan di IHSG masih bergerak cenderung sideways ya, masih belum ada tanda-tanda dia mampu untuk breakout all time high. Hari ini transaksinya termasuk kecil, bahkan mungkin salah satu yang terkecil. Cuma 7,56 triliun. Bahkan di sesi 1 hanya membukukan 4 triliun saja. Berarti di sesi 2 lebih sepi lagi. Jadi kalau sesi 1 dia 4, sekian triliun, di sesi 2 pertambahannya mungkin cuma 3 triliunan aja. Nggak sampai 4, bahkan 3,5 aja saya ragu-ragu nyampe gitu. Nah, kalau lihat kondisi kayak gini, bagaimana? Ini memperlihatkan bahwa market lagi kurang gairah. Dan kalau lihat penutupan atau kalau summary ya, transaksi saham-saham yang aktif, yang banyak diperdagangkan oleh para praktisi atau para trader Indonesia, itu cenderung saham-saham dengan valuasi market cap yang kecil, dengan transaksi yang menurut saya ya kecil banget itu. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak begini, saran saya sih kita jangan terlalu maksa untuk trading. Kalaupun maksa untuk kita pengen trading, gatel daripada di rumah bengong dan sebagainya, pastikan gunakan alokasi dana yang sedikit. Maksimum 30% dari total portofolio Bapak Ibu. Dan untuk trading pendek, begitu profit 3%, exit. 2% exit. Nah, terus bagaimana Pak dengan kondisi saya ini lagi nyangkut dan posisi kita lagi nahan nih? Enaknya gimana untuk antisipasi di awal tahun? Kita jualan atau tahan? Oke, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Awal tahun tetap menurut saya sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya. Cuma bedanya habis dari 12, dia tidak masuk ke bulan 13. Tapi masuk kembali lagi ke bulan 1. Dan saya rasa di awal minggu pertama di Januari, saya yakin tidak terlalu berubah kondisi market. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bahkan mungkin di bulan Januari pun, mungkin saya rasa akan mirip-mirip seperti di bulan Desember ini. Yang mana bulan Desember ini kan kita antisipasi. Bulan Desember adalah bulan yang windress, rally. Ternyata enggak. Ternyata bahkan di sampai minggu ketiga pun bergerak sideways, cenderung turun malah. Dan di minggu keempat ini transaksinya sepi, walaupun candlenya hijau pun yang jalan rata-rata saham lapis legit, lapis ketiga. Nah, bagaimana dengan Januari? Saya lihat Januari mungkin masih akan bergerak sama. Di awal-awal masih kurang darah, orang-orang masih mager, malas gerak, habis holiday gitu kan. Nanti di minggu kedua mulai panas. Mungkin saya lihat minggu kedua kuncinya ada di minggu kedua. Kita melihat orang di minggu kedua dan minggu ketiga saya lihat kuncinya. Kenapa? Saya melihat orang antisipasi. Di Indonesia ini saya lihat orang lagi wait and see ya. Kita tahu di global ya sedang isu Omicron lagi digenjot, dan Indonesia juga lagi ini kan lagi pada liburan nih, PPKM, maksudnya pembatasan dilepas, transportasi bebas dilakukan dengan batasan-batasan tertentu yang menurut saya cenderung dilonggarkan untuk menaikkan sektor pariwisata dan sebagainya. Ekonomi juga diharapkan di akhir tahun ini juga lebih bergeliat dengan orang berlibur. Nah, saya lihat di minggu kedua ketiga ini orang wait and see untuk melihat apakah terjadi pertambahan kasus Omicron. Nah, kalau saya atau COVID.
Nah, kalau di minggu ketiga ternyata fine-fine saja, bam, saya yakin di minggu keempat, atau mungkin mulai dari minggu ketiga mungkin sudah bisa rally. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, siklus COVID-19 itu kan sekitar 14 harian. Nah, nanti dari awal Januari, minggu pertama, kebetulan tanggal 3 itu jatuh hari Senin. Jadi, saya lihat full, bisa 2 minggu dilihat kondisinya bagaimana. Kalau fine-fine saja pertumbuhan COVID terjaga, Indonesia COVID ada nyaris di bawah 500 bahkan, atau di around 500, seperti saat ini, kondisi saat ini seluruh Indonesia. Ya. Wow, itu saya lihat, itu akan jadi katalis yang bagus untuk, boom, bisa menggerakkan pergerakan saham di Januari, sehingga tercipta yang kita biasa sebut sebagai Januari Effect, ya. Nah, berharap saja. Jadi kalau Bapak Ibu posisi saat ini sedang nyangkut, lagi galau, nggak usah khawatir. Enjoy your vacation aja, enjoy your holiday, ya. Nikmati, ya, nggak usah terlalu pusing. Itu sebabnya saya selalu menyarankan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau beli saham pastikan ya bibit bebet bobotnya. Terlepas dari kita tidak menitik beratkan kepada fundamental, tetapi setidaknya secara kasat mata kita melihat di mata kita perusahaan ini eksis, masih bergerak dengan baik, ya kan? Nah, terus kalau nggak kelihatan dengan mata, kayak contoh sektor-sektor, mungkin ada sektor industri, sektor pertambangan yang nggak terlalu kelihatan. Kita bisa pantau beritanya bahwa harga komoditi masih cenderung naik dan sebagainya. Saya lihat pada dasarnya masih oke, ya. Dan kalau kita lihat perekonomian Indonesia secara global sampai hari ini, ya, dan isu yang kemarin yang sempat digembar-gemborkan, tapering bagaimana, dan saya lihat kondisi tapering ternyata saat ini fine-fine aja, bahkan di negara yang memberikan tapering off pun malah fine-fine saja. S&P 500 mereka all time high, Nasdaq juga cenderung potensi naik, Dow Jones juga sama. Jadi pada dasarnya semua masih berjalan sebagaimana mestinya. Jadi nggak usah khawatir. Isu-isu mengenai inflasi dan sebagainya mungkin akan saya bahas di awal tahun. Kita akan bikin video khusus prospek atau market outlook untuk 2022. Kenapa saya tidak buat sekarang? Kita wait and see. Saya lebih baik kita nunggu di Januari, kita lihat kondisi market bagaimana untuk lebih sure-nya. Jangan saya nanti terlalu optimis di tahun 2022, ternyata di Januari pertumbuhan kasus COVID-nya cukup tinggi, kan jadi nggak valid. Sama halnya ketika kita beli saham. Saya selalu beli saham, walaupun saya rekomendasikan atau saya memberikan masukan untuk buy on weakness atau beli di support, tapi saya selalu menyarankan, lebih baik kita masuk belakangan, tapi dengan kondisi pergerakan sudah lebih confirm. Ya, itu saya lakukan juga di banyak hal. Jadi kita nggak usah terlalu terburu-buru untuk mengulas market outlook. Bisa saja sih saya cuap-cuap untuk menganalisa market outlook Indonesia, global. Pada dasarnya semua juga saya sudah dapat prospektus dan saya sudah baca bacaan banyak kayak The Economist, ya Bloomberg, Yahoo, saya sudah lihat, sudah baca. Tapi ya sebaiknya kita tidak lakukan sekarang, lebih baik gitu, lebih valid kita lakukan di awal tahun. Tunggu saja video liputan khusus Market Outlook 2002 by Winnerstocks Indonesia. Oke, jadi tenang-tenang aja ya. Enjoy your vacation ya. Kita libur-libur aja, santai saja ya. Yang penting tradingnya tetap kita lakukan dengan mindset yang jelas, yaitu berinvestasi. Ya, kalau ada pun keputusan Bapak Ibu mau masuk hari ini, minggu ini, pastikan itu sifatnya adalah mumpung harganya lagi murah, lagi ada diskon, dan kita punya memang planning untuk membeli saham ini setiap bulan, masuk dalam program nabung saham kita gitu untuk jangka panjang. Go ahead, lanjutkan. Tapi kalau untuk trading, saran saya trading pendek dulu 3-4%, 5% kita tarik dulu. Syukur-syukur bisa dapat arah kayak Ailis hari ini, bisa ada yang arah, hampir arah tepatnya, dan banyak yang masih profit. Ya, walaupun mungkin ada beberapa ya, aduh saya nggak dapat, saya salah pencet, taking profitnya kecepatan dan sebagainya. Syukuri saja, itu part of the game.
itu rezeki yang bisa kita dapat di akhir tahun ini, nikmatin saja. Yang penting masih cuan, masih profit. Oke? Ya. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, lebih jelas kita akan ulas di market review ya. Ini chart dari IHSG hari ini. Asing membuka net sale 111,5 miliar, yang mana saya lihat pada dasarnya it's okay, dan penutupan IHSG hari ini ada di 6.600. Itu sebabnya saya bilang jangan terlalu khawatir. Ingat, nonton video saya beberapa waktu sebelum ini, saya selalu katakan bahwa IHSG akan lebih aman jika ditutup di level 6.600. Kemarin IHSG ditutup 6.598 dan hari ini IHSG 6.600. Masih inline, masih bergerak sesuai dengan apa yang kita analisa ya. IHSG pada dasarnya bergerak di level aman nih. Jadi kalau kayak gini, kondisi seperti ini, tenang-tenang aja, nggak usah panik ya. Wah, nanti akan downtrend dan sebagainya. Kita tetap sih, saya nggak bisa bilang pasti uptrend, tapi kalau IHSG ada tutup di atas 6.600, kecenderungan untuk rebound itu cukup besar. Karena level antara titik all time high IHSG di 6754 ya, 6754 dan 6.600 itu kan cuma 154 poin. Cukup mudah untuk mendrive ke sana. IHSG kalau lagi volatile ya, sekali gerak dia bisa ratusan poin kok ya. IHSG pernah gerak naik mencapai penutupannya 6507 dan ini naik jadi ya 80-an poin satu hari. Jadi oke kok, pada dasarnya masih oke. IHSG masih bisa bergerak dengan bagus ya. 80 sampai 100 poin IHSG bisa sebenarnya. Apalagi transaksi hari ini sebenarnya kecil banget, cuma 7,6 T. Jadi ya mau gimana gitu ya. Ya kelihatan volume high, tapi itu bukan volume high yang dimaksud. Transaksinya bulk banyak, tapi lebih pada frekuensinya ya. Frekuensinya. Jadi kelihatannya banyak itu volume frekuensi. Ya, itu IHSG kita. Bagaimana dengan sektoral? Oh, sebentar. Saya coba lihat. Ya, selama dia masih tutup di atas selendang juga berarti masih oke pada dasarnya ya. Kelihatannya loh ya, IHSG besok bisa hijau ya, bisa bahkan kalau di winner stock candle-nya bisa biru. Kalau kita lihat weekly-nya ya, dia potensi bisa tutup di atas level setidaknya 6.620-an atau 6.000. Hari ini high-nya di atas 6.620, mungkin bisa 6.650 bahkan, atau di atas 6.700. Kita berdoa aja IHSG penutupan besok ada di atas 6.700. Jadi ketika Januari, bam, dia bisa lompat. Aman. Kalau lihat weekly-nya aman, lihat monthly-nya aman juga. Jadi pada dasarnya santai-santai aja. Pak, kalau gitu saya manfaatin ini hari terakhir ini untuk hajar deh, untuk beli saham lagi murah-murah. Monggo. Yang penting resikonya Bapak Ibu udah tahu, udah antisipasi, bisa aja pagi-pagi kita buka di tahun yang baru, jebret, pada turun dulu. Tapi kayaknya enggak deh. Kemungkinan besar tanggal 3 kita mengawali dengan penuh sukacita. Mestinya hijau. Saya cukup yakin besok IHSG akan ditutup hijau. Setidaknya closing bell di tahun 2021. Biasanya penutupan closing bell itu dilakukan oleh Presiden. Coba kita cek. Kalau hijau, besok Pak Presiden Jokowi kalau nutup, kemungkinan hijau nih ya. Doain. Kita dukung dong. Sama-sama bikin hijau indeks kita besok. Oke? Ya, itu. Itu IHSG kita. Coba kita cek sektoralnya. Bener nggak sih bisa hijau? Ya, sektor basic pada dasarnya masih dalam tren naik yang bagus. Dalam volumenya juga oke ya. Besok mungkin bisa naik lagi. Pada dasarnya oke kok, cukup oke. IDX basic, terus consumer cyclicals, keren. Comeback, rebound dari selendang, ya ini bagus, cukup nice banget. Sektor energi, tadi padahal bisa tutup oke ya. Kalau kayak begini, apakah besok koreksi? Belum tentu. Dia kayaknya ini bukan model shooting star, bukan model inverted hammer. Saya lihat sih, kalau biasanya orang bilang ini tanda-tanda downtrend, tanda-tanda pembalikan arah, tanda-tanda koreksi. Tapi saya lihat kalau besok dia hijau lagi, patah sudah. Ya, ini nggak terjadi.
Moga-moga kita berdoa saja energi besok lanjut. Sektor finance flat, bergerak sideways, dan lagi disupport juga. Kemungkinan balik arah juga cukup lebar, cukup besar. Jadi pada dasarnya semua masih flat ini ya, masih oke semua. Sektor healthcare rebound. Nah, sektor healthcare dia tidak buat lower low. Moga-moga bisa rebound. Dan ada beberapa sahamnya yang masuk rekomendasi kita nanti ya. Terus sektor industri good ya, dia bertahan di atas selendang. Ini PR yang kita sudah buat untuk industri, dan PR-nya harus bisa bertahan di atas selendang baru oke. Dan next dia harus bisa naik ke atas skyline. Jadi pada dasarnya ini juga good. Infrastruktur, wow, ini dia, ini keren. Infrastruktur itu bukan Wika Waskita dan kawan-kawan ya. Mungkin Pak bagian dari sini sekarang sektor ini, tapi saya rasa ini lebih ke sektor telco. Dan kita lihat ISAT good, Excel good, harusnya ke depan ini juga Telkom juga ada benih-benih, jadi buy on weakness. Harusnya sektor telco menarik untuk dicermati ya. Ini silakan, ini untuk buy on weakness juga. Consumer non-cyclicals, ada gap sayangnya, mungkin bisa nutup gap dulu untuk kemudian dari rebound lagi. Kalau sektor ini saya nggak sarankan untuk entry dulu, karena banyak yang posisinya masih downtrend berat. Terus properti masih bikin lower low, dan saya lihat kecenderungannya belum cukup oke, ya, belum bagus. Mungkin sektor konstruksi masih masuk di sini kali. Kemudian sektor tekno, pelan-pelan mulai rebound, tapi belum bisa signifikan. Hari ini Bukalapak mulai naik, tapi saya lihat kok sebenarnya seharian merah, kemudian menjelang penutupannya baru mulai naik. Masih belum cukup aman untuk Bukalapak khususnya. Tapi kalau yang sektor-sektor tekno yang lain, ya silakan icip-icip aja ya. Ada beberapa emiten bisa Bapak Ibu icip-icip. Walaupun sebenarnya saya belum recommended juga. Tantangannya saya challenge di sektor ini harus mampu naik di atas selendang dulu. Setidaknya, baru aman. Next, harus naik di atas skyline. Kalau dia nggak bisa naik di atas skyline, goodbye. Kenapa? Karena lihat, beberapa waktu belakangan ini, selama dia belum bisa naik di atas skyline, dia ambiar lagi. Jadi, jangan buru-buru. Sama ketika kemarin sektor telekonstruksi naik. Adi, Wika kan sempat satu hari naik tuh. Bam, naik. Saya bilang sama teman-teman, jangan buru-buru masuk ya, jangan buru-buru masuk. Dan hari ini, dari kemarin sampai hari ini masih koreksi. Ya, Waskita bahkan bikin lower low. Wah, itu saya bilang ini kayak kemarin tuh kayak jebakan Batman aja gitu loh. Ya, sebaiknya kita jangan buru-buru. Apalagi di hari terakhir perdagangan bursa besok ya. Transportasi tertahan di level ini, mendekati level support. Moga-moga bisa segera rebound. Dia pullback dari level support ini, dia rebound lagi. Silakan cermati ya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi saham. Apa aja sih yang kita bisa bagikan buat Bapak Ibu? Dan sebelum saya bagikan, ingat, penutupan tadi banyak gorengan. Jadi yang saya bagikan tetap saham-saham dengan valuasi yang cukup bagus, menarik, dan layak untuk investasi. Jadi di sini saya tidak menekankan pada profitability ya. Saya membagikan saham-saham gorengan yang potensi naik, bisa saja. Kayak kemarin saya bagikan Modern Land, hari ini BAM naik. Terus saya bagikan MTDL juga masih oke. Ya, MTDL itu bukan termasuk gorengan sih, masih termasuk oke. Sempat juga saya bagikan beberapa emiten yang saya bagikan kategori gorengan, ya kayak MITI gitu, oils, ya sempat rebound juga, oke naik juga. Cuma itu tidak fokus kita. Goal saya adalah tetap bagikan saham-saham dengan valuasi yang bagus dan rekomendasi yang bisa kita pertanggungjawabkan daripada cuma sekedar mengejar kemenangan, mengejar winning rate. Teknologi kuantitatif saya bisa merekomendasikan yang gorengan, tapi saya tidak bagikan itu. Dan lebih pada mungkin saya bisa kasih warning, ini silakan diperhatikan, tapi perhatikan ya, waspadai karena ini saham ini masuk kategori high kolesterol seperti itu. Oke, kita masuk segmen berikutnya lah. Kita langsung bahas saja. Pertama yang saya bisa bagikan adalah Indosat. Indosat ini menarik karena apa? Karena dia downtrend berkali-kali bagi dividen. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda recovery.
Buat yang mau trading spekulasi tetap trading pendek dulu ya, tapi buat yang posisi nyangkut silakan. Apakah ini titik boleh untuk average down? Saat ini belum, tapi kalau mau icip-icip, mamanya Bapak Ibu sudah ada posisi di dalam ini 10 juta. Mau average down untuk averaging, mau invest lagi, mumpung harganya murah, silakan dengan alokasi maksimum 20% dari total porto yang sudah Bapak Ibu masuk. Berarti maksimum 2 juta. Kalau sudah masuk 10 juta, maksimum masuk di sini 2 juta untuk average down. Atau untuk melakukan averaging, ya. Itu Indosat. Kedua, yaitu AMRT, yaitu Alfamart. Alfamart ini kita lihat menarik karena apa? Dalam pergerakan dia yang lagi sideways ini cenderung naik ini, asing masih membuka net buy. Dan itu suatu tanda yang oke, bagus. Dan target berikutnya, selanjutnya dia bisa naik ke level yang saya sudah kasih garis itu, silakan diikutin aja garis-garisnya ya. Kemudian habis AMRT ada Bevin. Bevin ini juga menarik untuk dicermati karena dia dalam jangka panjang, dalam tren panjang dia dalam posisi uptrend dan habis pullback dan dia breakout dan dia lanjut. Nah, itu Bevin itu posisi lagi lanjut naik. Dan all time high-nya ada di level 1230 yang mana sudah dekat banget. Jadi ini kalau dia breakout ini dia udah all time high lagi. Jadi saya lihat menarik untuk dicermati. Kemudian habis itu ada Excel. Nah, Excel juga dalam tren naik yang bagus dan dia sedang pullback ya. Ini berbeda dengan Indosat. Kalau Indosat kan sempat turun bam dan ini stabil dalam tren naik yang landai, pullback. Walaupun pullbacknya cukup dalam, tapi ini justru menarik karena apa? Kita mampu untuk average down. Beli besok jika dia mampu naik di atas high hari ini, yaitu naik di atas 3.160 dan atau mampu di atas selendang 3.135. Jadi kalau bisa naik di atas itu cukup oke. Nah, habis itu ada silakan Bapak Ibu pantau Arto. Kenapa saya rekomendasikan Arto? Karena Arto ini dia dalam tren naik yang kuat ya, mendekati all time high-nya dan dia sedang pullback dan dia mulai mantul. Walaupun candle hari ini merah, tapi memperlihatkan tanda-tanda untuk bergerak naik ke atas. Jangan bilang saya belum rekomendasi loh ya. Saya sudah rekomendasikan ini loh Arto. Kemarin harusnya waktu untuk spekulasi buy. Nah, hari ini saya sebenarnya, tapi kalau dia reversal candle hari pertama, saya abaikan. Saya lihat yang hari keduanya. Kalau hari keduanya memperlihatkan tanda-tanda tidak bikin lower low, saya biasanya mulai rekomendasikan untuk icip-icip masuk. Dan Arto ini masih terbilang oke, dia dalam tren naik yang cukup bagus, masih membentuk pola head and shoulder, inverted head and shoulder. Jadi pada dasarnya trennya akan baik. Ini dia lagi membentuk kurva kecil untuk breakout lagi ya. Jadi Arto silakan hold. Oke, itu dulu market review kita Bapak Ibu. Moga-moga besok di perdagangan terakhir 2021 IHSG bisa hijau, itu sesuai prediksi kita. Dan Bapak Ibu bisa dapat profit, atau kalau nggak posisinya angkut, setidaknya minusnya jadi berkurang. Kita doakan sama-sama. Jangan lupa bikin trading plan, dan jangan lupa untuk selalu disiplin juga. Ya, oke. Terima kasih sudah menyaksikan video YouTube ini. Dukung kami terus untuk semakin terus berkembang. Subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu bisa dapatkan notifikasinya. Oke, stay safe semua. Stay healthy, and God bless you all.